Yes, alhamdulillah. Kabar super mantap. Timnas Indonesia diyakini bisa menang mudah lawan Australia dan Bahrain. Loh, kok bisa? Begini fakta mengejutkannya. Waduh, ada apa ini? Apakah Menpora dan PSSI sudah tidak sinkron? Erick Thohir tiba-tiba bantah Indra Syafri jadi pelatih Timnas Indonesia U22 di SEA Games. Berikut ini fakta mengejutkannya. Sampai viral di Amerika Latin, Argentina sampai pertanyakan PSSI rekrut Jordi Cruyff. Ini dia sepak terjang Jordi Cruyff menurut media Argentina. Fans Garuda harus saksikan ini, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Fans Garuda harus bangga sih ini. Ini dia yang dilakukan Alex Pastoor di Belanda. Yuk simak beritanya hingga selesai, yang pasti bikin kalian bangga saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Erick Thohir bantah Indra Syafri jadi pelatih Timnas Indonesia U22 di SEA Games. Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan mengenai siapa yang akan menangani Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025 semakin memanas. Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kurung Kemenpora sebelumnya mengisyaratkan bahwa Indra Syafri akan kembali menjadi pelatih untuk ajang multi-event tersebut. Namun pernyataan ini langsung dibantah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menegaskan bahwa posisi tersebut bukan untuk Indra Syafri. Erick Thohir baru saja mengambil keputusan besar dengan melepas Indra Syafri dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 setelah tim tersebut gagal melaju ke Piala Dunia U20 2025. Keputusan ini tampaknya masih menyisakan ketidakpastian di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dalam konferensi pers yang digelar di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Erick Thohir secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mengenai pelatih untuk SEA Games 2025. Ia menekankan bahwa SEA Games adalah ajang multi-event yang pendanaannya sepenuhnya berasal dari pemerintah, sehingga PSSI akan mendengarkan kebijakan dan evaluasi dari Kemenpora. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia U23 saat ini sudah berada di bawah arahan Gerald Vandenburg, yang juga merupakan asisten pelatih Timnas senior. Pernyataan ini tentu saja memunculkan tanda tanya besar. Apakah ada ketidaksepahaman antara PSSI dan Kemenpora dalam menentukan arah Timnas U23? Mengingat Kemenpora sebelumnya telah mengisyaratkan nama Indra Syafri, namun PSSI dengan tegas membantahnya. Apakah ini sekadar miskomunikasi atau ada perbedaan visi yang lebih besar dalam pengelolaan sepak bola nasional? Erick Thohir juga menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat tim dengan menambah penasihat teknis yang memiliki rekam jejak mumpuni. Langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Namun pernyataan bahwa Indra Syafri tidak akan menangani Timnas U23 tentu akan menjadi bahan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola. Dengan situasi yang berkembang saat ini, publik pun bertanya-tanya siapa sebenarnya yang memiliki kendali lebih besar dalam menentukan pelatih Timnas di ajang seperti SEA Games. Apakah pemerintah, dalam hal ini Kemenpora atau PSSI sebagai federasi sepak bola tertinggi di Indonesia? Dan bagaimana nasib Indra Syafri setelah dicopot dari Timnas U20? Apakah masih akan diberikan peran lain dalam struktur kepelatihan tim nasional? Perbedaan pendapat ini tentu menarik perhatian publik. Apakah keputusan PSSI untuk tidak menempatkan Indra Syafri di Timnas U23 adalah langkah yang tepat? Atau justru Kemenpora yang seharusnya lebih aktif dalam menentukan kebijakan untuk SEA Games? Bagaimana menurut Anda? Timnas Indonesia bisa menang mudah lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia diprediksi bakal menang mudah saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Optimisme ini semakin kuat setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Timnas Indonesia kedatangan sejumlah tokoh top dari Eropa. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kedatangan pelatih kelas dunia, Patrick Kluivert. Ex-pemain dan pelatih yang memiliki pengalaman melatih klub-klub besar ini diyakini akan membawa strategi baru yang lebih tajam bagi skuad Garuda. Selain itu, Timnas Indonesia juga diperkuat dengan kehadiran 3 pemain top dari Eropa yang sedang dalam proses naturalisasi, yakni Ole Romani, Joy Pelupes, dan Emil Audero. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas ini, kekuatan Indonesia di lini serang, tengah, dan pertahanan semakin solid. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia juga mendapatkan dorongan besar dengan kedatangan seorang penasihat teknik yang memiliki pengalaman bersama klub raksasa Spanyol, Barcelona. Kehadiran sosok ini diharapkan dapat membantu pengembangan taktik dan strategi Timnas Indonesia agar lebih kompetitif di level internasional. Laga melawan Australia yang akan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Sydney diprediksi akan menjadi ujian pertama bagi skuad Garuda di bawah kepemimpinan Kluivert. 5 hari berselang, Indonesia akan menjamu Bahrain di Jakarta dalam laga yang sangat menentukan peluang ke babak selanjutnya. Target 4 poin dari 2 pertandingan ini bukanlah sesuatu yang mustahil mengingat kekuatan Timnas Indonesia yang semakin bertambah. Di sisi lain, peran Rafael Struijk dalam tim mulai dipertanyakan karena situasinya yang kurang ideal di klubnya, Brisbane Roar. Struijk sudah lama tidak mendapatkan menit bermain yang bisa berpengaruh terhadap performanya di timnas. Oleh karena itu, Kluivert kemungkinan akan mencari alternatif di lini serang untuk menggantikan Struijk. Beberapa nama dari Liga 1 muncul sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Struijk. Mantan pelatih Timnas Indonesia Rahmat Darmawan menyebut bahwa Timnas masih memiliki banyak opsi pemain sayap berbakat seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Yakob Sayuri. Egy Maulana Fikri menjadi yang paling bersinar di antara mereka dengan torehan 10 gol dan 4 assist bersama Dewa United di Liga 1. Namun dia sudah lama tidak mendapatkan kesempatan bermain di timnas, terakhir kali tampil dalam laga kontra Arab Saudi pada September 2024. Dengan kedatangan pelatih dan pemain-pemain top dari Eropa serta kedalaman skuad yang semakin baik, Timnas Indonesia seharusnya bisa menghadapi Australia dan Bahrain dengan percaya diri. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dengan mudah di 2 laga penting ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Media Argentina sampai heran Timnas Indonesia tunjuk Jordi Cruyff sebagai penasihat teknik. Sebuah media asal Argentina mengutarakan rasa keheranannya setelah Timnas Indonesia menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan kepada publik pada Selasa 25 Februari 2025 bahwa Jordi Cruyff resmi ditunjuk sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa membantu Patrick Kluivert dan kolega yang sedang berusaha menembus putaran final Piala Dunia 2026. Erick Thohir tadinya diharapkan untuk mengumumkan direktur teknik yang baru sebagaimana harapan publik kepadanya sejak Januari lalu. Namun Erick baru bisa menemukan Cruyff sebagai penasihat teknis yang nantinya juga akan bertugas untuk mencari direktur teknik yang baru. Saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya bisa mengupgrade Timnas Indonesia, yaitu Technical Advisor untuk Timnas Indonesia, Jordi Cruyff, yang sebelumnya menjabat di Barcelona sebagai Sporting Direktur Olahraga pada 2023. Demikian pernyataan Erick. Ya, Cruyff pernah menjabat di Barcelona sebagai Direktur Olahraga. Di masa kemasannya sebagai pemain, dia juga membela La Blaugrana. Selain itu, anak dari legenda timnas Belanda Johan Cruyff ini juga pernah membela Manchester United dan Celta Vigo. Namun kariernya setelah pensiun bisa dibilang tidak terlalu cemerlang karena melanglang buana ke Siprus, Malta, Israel, dan juga Ekuador. Kabar penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia sampai ke Argentina dan media setempat Ole melaporkannya. Jordi Cruyff mantan pelatih Latri Ekuador dan tempat-tempat eksotik dalam kariernya setelah meninggalkan FC Barcelona. Demikian judul yang diberikan oleh Ole.
Sang pria asal Belanda meninggalkan Blaugrana untuk memiliki kesempatan baru di tim nasional yang kedua dalam kariernya setelah masa yang gagal di Ekuador, lanjut media tersebut. Jordi Cruyff dinilai gagal untuk menangani timnas Ekuador karena digantikan sebelum melakoni laga pertamanya. Masa-masa Jordi Cruyff di tim nasional Ekuador benar-benar tidak diketahui karena dia pergi tanpa memimpin satu laga pun, tulis Oleh. Penunjukannya adalah sebuah kegagalan dan dia pergi diam-diam untuk melatih di Cina dan kemudian ke Barcelona, tambahnya. Sebagai informasi, penunjukan Cruyff sebagai pelatih timnas Ekuador terjadi pada akhir tahun 2019, namun dia belum sempat melakoni satu laga pun akibat pandemi. Kendati begitu, Cruyff kemudian mengundurkan diri demi melatih klub Cina, Shenzhen, dan Federasi Sepak Bola Ekuador (FEF), kemudian menunjuk Gustavo Alfaro pada pertengahan tahun 2020. Masa-masa Cruyff di Ekuador hanya bertahan selama beberapa bulan setelah ditunjuk pada akhir 2019 dan meninggalkan posnya pada saat pandemi, tulis Oleh. Kepergiannya membuat Gustavo Alfaro mengambil alih, sesuatu yang membuat Latri menemukan generasi pesepak bola baru yang kini mendunia, tambahnya. Dengan penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia, muncul pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah keputusan PSSI ini adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan performa tim nasional? Ataukah ini justru langkah yang kurang tepat mengingat rekam jejaknya yang tidak begitu cemerlang? Bagaimana menurut Anda? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Media Vietnam sindir timnas Indonesia rekrut Jordi Cruyff. Perubahan yang dilakukan PSSI pada timnas Indonesia, mulai dari perekrutan pemain keturunan lewat proses naturalisasi hingga menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, terus menjadi sorotan, termasuk dari media Vietnam. Teranyar, penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia juga mendapat perhatian khusus. Bahkan, media Vietnam secara terang-terangan menyindir bahwa timnas Indonesia semakin nyaman mengenakan seragam Belanda. PSSI resmi memperkenalkan Jordi Cruyff, putra legenda sepak bola Belanda Johan Cruyff, sebagai Technical Advisor Timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 25 Februari 2025 di Jakarta. Erick Thohir menegaskan bahwa penunjukan Jordi Cruyff bertujuan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dalam jangka panjang. Ia juga meminta Patrick Kluivert segera berkoordinasi dengan Jordi Cruyff dalam membangun strategi pengembangan tim nasional. Technical Advisor untuk timnas Indonesia, yaitu saudara Jordi Cruyff yang terakhir menjabat sebagai Sporting Director di FC Barcelona pada tahun 2023. Saya juga sudah menyampaikan ke Patrick Kluivert untuk mulai berdiskusi dan merancang strategi, kata Erick Thohir. Latar belakang Jordi Cruyff sebagai pesepak bola memang tidak semoncer sang ayah, tetapi ia memiliki pengalaman di balik layar sebagai direktur olahraga di sejumlah klub ternama Eropa, seperti AEK Larnaca, Maccabi Tel Aviv, hingga Barcelona. Selain itu, ia juga pernah menjadi penasihat strategi Barcelona pada 2021. Namun kabar perekrutan Jordi Cruyff oleh PSSI ternyata memicu reaksi dari Vietnam. Salah satu media lokal Vietnam, Tethao 247.v, menilai bahwa Indonesia semakin menyerupai Belanda baik dari segi pemain maupun staf kepelatihan. Jordi Cruyff mungkin tidak mencapai kejayaan seperti ayahnya, tetapi ia tetap merupakan sosok berpengaruh dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, timnas Indonesia semakin nyaman mengenakan seragam Belanda, mulai dari pemain hingga staf pelatih, tulis Tethao 247.v. Saat ini, timnas Indonesia memang dipimpin oleh Patrick Kluivert bersama dua asistennya yang juga berasal dari Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain itu, timnas U23 Indonesia juga ditangani oleh pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg. Media Vietnam pun menantikan sejauh mana pengaruh besar dari para tokoh sepak bola Belanda ini akan membawa perubahan bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026.
Di Indonesia, Kluivert diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim, terutama dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia telah menunjuk asisten pelatih asal Belanda Alex Pastoor dan Denny Lanzaat untuk membawa filosofi sepak bola modern ke dalam tim, lanjut Tethau 247.ven. Sindiran dari media Vietnam ini tentu memancing berbagai reaksi dari para pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana pendapat kalian mengenai komentar media Vietnam ini? Apakah menurut kalian kehadiran sosok dari Belanda ini benar-benar akan membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jordi Cruyff janji kembangkan talenta lokal timnas Indonesia. PSSI baru saja menunjuk Jordi Cruyff menjadi penasihat teknis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan hal ini pada Selasa 25 Februari. Sebelumnya kabar yang beredar bahwa PSSI akan segera mengumumkan direktur teknik. Namun mereka masih mencari kandidat yang tepat dan sesuai kebutuhan. Tentunya bukan tugas yang mudah karena Dirtek dituntut untuk turun langsung dan merumuskan gaya bermain sepak bola di Indonesia. Jordi Cruyff menjelaskan bahwa dia siap untuk membantu PSSI. Apalagi dia memiliki banyak pengalaman dan ini akan coba dimanfaatkan dengan baik. Tentunya butuh kerja keras ekstra agar sepak bola Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa depan. Sangat bersemangat untuk membantu persatuan sepak bola seluruh Indonesia sebagai penasihat teknis, kata Jordi Cruyff di laman Instagram pribadinya. Mantan Sporting Director di FC Barcelona ini melanjutkan bahwa banyak talenta potensial di Indonesia. Namun butuh pendekatan yang lebih baik agar semua sumber daya tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik. Tujuannya agar pemain-pemain dari Indonesia bisa semakin berkembang menjadi lebih baik, terutama saat mereka berada di ajang internasional dan bisa memberikan banyak kontribusi. Timnas Indonesia juga dalam tren yang baik dan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Bakatnya ada di sini. Dengan struktur dan dukungan yang tepat, Indonesia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di panggung internasional, lanjutnya. Dia juga akan memberikan masukan dan arahan agar sepak bola Indonesia bisa semakin baik. Hal ini tentu butuh waktu dan kerja keras dari semua lini. Nantinya diharapkan akan hadir metodologi pelatihan, pengembangan grassroots, jenjang karier pemain elit, dan pengembangan sistem di sepak bola. Jordi juga tidak sabar untuk bekerja sama dengan pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert. Mereka sudah lama saling mengenal dan ini diharapkan membuat Jordi bisa cepat beradaptasi. Tidak sabar untuk bekerja sama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan para staf, tutup Jordi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jordi Cruyff bisa membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bejo Sugiantoro libero tangguh timnas Indonesia. Bejo Sugiantoro adalah salah satu nama besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebagai seorang libero, ia dikenal dengan gaya bermain yang lugas, tanpa kompromi, dan penuh determinasi. Wajahnya yang tegas dan ekspresi yang intimidatif kerap membuat penyerang lawan berpikir dua kali sebelum mencoba menerobos pertahanan. Nama Bejo melejit bersama Persebaya Surabaya, klub yang menjadi bagian dari hidupnya sejak awal karier hingga setelah pensiun. Sayangnya pada Selasa 25 Februari 2025, dunia sepak bola Indonesia berduka. Bejo Sugiantoro berpulang ke rahmatullah saat sedang melakukan hal yang paling dicintainya, bermain sepak bola. Bejo lahir dan besar di lingkungan sepak bola Surabaya. Karier profesionalnya dimulai pada tahun 1994 bersama Persebaya, di mana ia dengan cepat berkembang menjadi pilar utama di lini belakang. Bejo adalah bagian dari generasi emas Persebaya yang diperkuat oleh nama-nama seperti Anang Maruf, Uston Nawawi, Aji Santoso, hingga Judson F. Tiago. Ia turut membawa tim kebanggaan kota pahlawan itu meraih gelar juara Liga Indonesia pada tahun 1997 setelah mengalahkan Bandung Raya di final. Prestasinya bersama Persebaya tidak berhenti di situ. Pada tahun 2004, ia kembali mengantarkan timnya meraih gelar juara setelah menaklukkan PSM Makassar dan Persija Jakarta. Bahkan,
saat Persebaya terdegradasi ke Divisi 1. Bejo tetap setia membela timnya dan berhasil membawa mereka kembali ke kasta tertinggi dengan mengalahkan Persis Solo di final Divisi 1 pada tahun 2006. Namun, perjalanan Bejo di dunia sepak bola tidak selalu mulus. Ia sempat tersandung beberapa kontroversi, salah satunya yang paling terkenal terjadi pada tahun 2004 ketika ia mendapat skorsing 1 tahun karena insiden pemukulan terhadap wasit Subandi. Hukuman ini membuatnya kecewa terutama ketika melihat beberapa pemain lain mendapatkan keringanan dalam kasus serupa. Sejak saat itu, Bejo memilih untuk tidak lagi memperkuat timnas Indonesia dan lebih fokus pada kariernya di level klub. Meskipun begitu, ia tetap dikenang sebagai salah satu pemain belakang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Di luar lapangan, Bejo juga dikenal sebagai sosok ayah yang luar biasa. Ia menurunkan bakat sepak bolanya kepada sang putra Rachmat Irianto, yang kini menjadi salah satu pemain penting di timnas Indonesia. Menariknya, meskipun Rian sapaan akrab Rachmat memulai karirnya di Persebaya seperti sang ayah, ia justru meraih gelar juara Liga 1 bersama Persib Bandung. Hal ini menjadikan mereka sebagai salah satu pasangan ayah dan anak yang sama-sama pernah merasakan manisnya trofi Liga meskipun membela klub yang berbeda. Kepergian Bejo Sugiantoro tentu meninggalkan duka mendalam bagi sepak bola Indonesia, khususnya bagi para pendukung Persebaya dan timnas Indonesia. Warisannya sebagai pemain dan dedikasinya untuk sepak bola tanah air akan selalu dikenang. Bagaimana menurut kalian tentang perjalanan karier dan kontribusi Bejo Sugiantoro bagi sepak bola Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir minta Nova Arianto bawa timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 kini menghadapi tantangan besar setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tegas meminta pelatih Nova Arianto untuk memastikan skuadnya lolos ke Piala Dunia U17 2025. Target ini menjadi lebih penting setelah kegagalan timnas Indonesia U20 menembus Piala Dunia di kelompok umur sebelumnya. Kali ini Erick tidak ingin kesempatan itu kembali hilang, sehingga menuntut persiapan maksimal dari tim asuhan Nova Arianto. Dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, Erick menyampaikan bahwa kegagalan timnas U20 memang mengecewakan banyak pihak. Namun menurutnya hal itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk menurunkan ambisi di level U17. Justru Erick ingin menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran agar tim muda Indonesia bisa lebih siap dan kompetitif. Ia menekankan bahwa upaya maksimal harus terus dilakukan untuk memastikan tiket menuju Piala Dunia. Memang banyak yang kecewa karena kita gagal masuk Piala Dunia U20, tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sayangnya hasilnya belum berpihak kepada kita. Namun, apakah ini membuat kita berhenti? Tidak. Justru kita harus lebih agresif dan berusaha lebih keras untuk memastikan timnas U17 bisa lolos, ujar Erick Thohir dalam pernyataannya. Erick juga mengungkapkan bahwa ia sudah berbicara langsung dengan Nova Arianto mengenai target tersebut. Namun, ia menekankan bahwa tekanan ini tidak boleh membuat tim kehilangan fokus atau terbebani secara mental. Ia berharap para pemain tetap bisa menikmati permainan mereka sambil tetap bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Saya sudah menelepon Coach Nova dan menyampaikan bahwa kita sudah serius dalam persiapan ini. Tapi jangan jadikan ini sebagai beban. Yang terpenting adalah kita harus berusaha memberikan yang terbaik dan mencapai target yang telah ditentukan, tambah Erick. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi perjuangan berat di Piala Asia U17 2025 yang sekaligus menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Dunia. Dalam turnamen yang akan berlangsung di Arab Saudi, Indonesia tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar, Indonesia harus setidaknya finish di 2 besar grup agar bisa melaju ke babak perempat final, yang juga menjadi tiket otomatis menuju ajang bergengsi tersebut. Dengan persiapan yang matang serta dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat Indonesia, akankah timnas U17 mampu memenuhi ekspektasi besar ini? Bagaimana menurut kalian, apakah Nova Arianto bisa membawa Garuda Muda terbang tinggi ke Piala Dunia U17?
Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Terus bekerja Alex Pastoor, saksikan laga Eredivisie. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor terus bekerja tanpa kenal lelah dalam menjalankan tugasnya. Ia rajin memantau perkembangan para pemain Timnas Indonesia yang saat ini berkarier di Liga Belanda (Eredivisie). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. Pada akhir pekan lalu, Alex Pastoor terlihat menyaksikan langsung 2 pertandingan Eredivisie. Hal tersebut ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya meskipun tanpa memberikan keterangan yang panjang. Namun, jelas terlihat bahwa ia tengah menjalankan tugasnya dengan serius. Pertandingan pertama yang dipantau Pastoor adalah duel antara Feyenoord melawan Almere City di Stadion De Kuip pada Sabtu 23 Februari 2025. Dalam laga ini, ia mengamati salah satu pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, yang tampil sebagai gelandang. Tom Haye dipercaya menjadi starter dan bermain penuh selama 90 menit. Sayangnya, Almere City harus mengakui keunggulan Feyenoord dengan skor tipis 1-2. Tak berhenti di situ, sehari setelahnya Alex Pastoor kembali turun ke stadion untuk menyaksikan pertandingan antara FC Twente melawan NEC Nijmegen di Stadion De Groot-Vesten. Kali ini, 2 pemain Timnas Indonesia menjadi perhatiannya, yaitu Mees Hilgers dan Calvin Verdonk. Dalam laga tersebut, hanya Calvin Verdonk yang tampil sebagai starter, sementara Mees Hilgers harus puas berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Keseriusan Pastoor dalam memantau para pemain Indonesia di Eredivisie ini sejalan dengan visi pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dengan waktu kurang dari 2 pekan sebelum laga krusial melawan Australia, tim pelatih harus segera menyusun daftar pemain terbaik. Pendaftaran skuad untuk pertandingan tersebut akan ditutup pada 10 Maret 2025, sementara pertandingan melawan Australia dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Sydney. Laga melawan Australia menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia dalam upaya mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, pemilihan pemain terbaik sangat penting. Selain mengandalkan pemain yang sudah ada, PSSI juga tengah mempercepat proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Kegigihan Alex Pastoor dalam mengamati performa pemain Indonesia di Belanda menunjukkan betapa seriusnya tim pelatih dalam membangun tim yang kompetitif. Langkah ini tentu diharapkan membuahkan hasil positif bagi Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi ini sudah tepat untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia? Jangan ragu untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar.